Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersama Bapak Dr. Muhammad Hafin Zudi MA, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Barat, dan kita akan berbincang-bincang tentang wakaf produktif. Ada satu pertanyaan penting dari masyarakat, yang inti pertanyaannya adalah apakah wakaf tanah yang sudah diberikan oleh masyarakat bisa didaur ulang atau dijual belikan kembali atau ditukar gulingkan dengan aset berupa rumah atau tanah yang lain yang punya nilai produktif yang lebih baik daripada tanah sebelumnya. Oleh sebab itu hari ini kita akan berbincang lebih dalam lagi dengan beliau, Bapak Dr. Muhammad Hafin Zudi, terkait dengan tema yang tadi kita sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dokter, tadi ya, kita membincang tentang nilai ekonomi wakaf. Sebenarnya itu pertanyaan kritis karena zakat dan wakaf itu dikatakan sebagai instrumen pembangunan dalam ekonomi Islam. Kalau dalam perspektif fikih, ini Pak Dokter, apa yang bisa kita dapatkan kalau lihat pertanyaan tadi, Pak Dokter? Baik, jadi berkaitan dengan wakaf, pada awalnya wakaf itu dimaknai sebagai ketetapan barang wakaf sesuai dengan peruntukannya. Bagaimana wakif mewakafkan tanah atau barang-barang tidak bergerak yang itu memiliki nilai dan fungsi untuk dimaslahatil amah. Jadi fungsinya di sana. Tapi realitas sekarang bahwa ternyata barang-barang wakaf atau benda-benda wakaf itu tidak produktif. Makanya ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi memberikan statement bahwa fungsi wakaf itu adalah untuk diambil manfaatnya. Jadi jalbul masalih itu sangat signifikan. Makanya kemudian ada wakaf tunai. Sekarang wakaf dengan uang sangat dimungkinkan. Nah, berangkat dari ini, kalau wakaf itu tidak produktif, dia hanya jadi benda fosil, tidak ada manfaatnya. Makanya kenapa sekarang kalau misalnya itu dioper, dialihfungsikan, tapi tetap niat wakif itu tersampaikan dan masalah yang lebih besar, kenapa tidak dimungkinkan. Jadi ini saya kira hukum-hukum yang sifatnya progresif dalam hukum Islam itu ada kaidah taghayyur ahkam bi tawil azminah wal amkinah wal ahwal. Jadi perubahan hukum itu sangat berkaitan erat dengan dimensi ruang, waktu dan keadaan. Jadi saatnya wakaf ini harus produktif, memberikan kesejahteraan, pemerataan bagi pengentasan kemiskinan bagi para mustahik, sehingga wakaf produktif menjadi salah satu pilihan yang tepat. Iya, terkait dengan pendapat Yusuf Qaradawi dalam kajian Maqasidus Syariah itu, salah satu beliau menyampaikan dari 5 itu ditambah jadi sustainable human development. Kalau menurut Pak Dokter itu bisa dikaitkan dengan konsep-konsep wakaf yang tadi dipertanyakan oleh masyarakat. Oh iya, sustainable development itu adalah memungkinkan bagaimana hukum Islam itu selalu hadir dalam ruang-ruang kehidupan manusia. Tidak boleh ada kepakuan hukum. Jadi hukum Islam itu sholihun li kulli zaman wa makan. Ketika sekarang ada produk-produk hukum Islam, ini kan fikih semua ya. Jadi ketika produk hukum Islam, fikih dan macam dimensinya itu tidak memiliki signifikansi kebermanfaatan, maka itu harus di-refresh, dipikir ulang, diijtihadi lagi supaya itu kompatibel dan visible dengan perkembangan dimensi ruang dan waktu. Jadi Pak Dokter setuju kalau wakaf itu substansinya pada nilai ekonominya, bukan pada substansi barang yang diserahkan. Ya, barang tetap namanya wakaf itu kekal barangnya. Iya. Sekarang itu yang pertama. Nah, sekarang kalau kondisi kekekalan itu tidak memberikan nilai lebih, benefit, tidak beri kemanfaatan, nah,
sekarang ada dialih fungsikan, tapi apa ghordnya, makosidnya tetap saya kira nggak masalah. Ya, perubahan bentuk itu adalah kata lain dari sustainable itu. Nah sekarang misalnya wakaf-wakaf, misalnya tanah yang tidak produktif kemudian jadi onggokan saja, mana fungsinya buat wakaf itu? Nah sekarang tanah itu dialih fungsikan, tapi tetap niatnya untuk wakif itu adalah bagian dari konsep Yusuf Qaradawi itu. Mungkin lebih teknis ini Pak Dokter. Ada salah satu dokter yang ada tinggal domisili di Jakarta, punya tanah 13 hektar di wilayah Bima. Kemudian teman-teman yang ada di Bima itu menjual tanah yang 13 hektar itu, kemudian membeli satu tanah yang jauh lebih kecil 25 are, tapi nilai ekonomisnya sangat tinggi. Kalau menurut Pak Dokter itu dapat nggak nilai mapositnya? Bisa, dapat. Jadi tadi taghayyurul ahkam bi taghayyur az-zimrah wal amkinah wal ahwa. Jadi dimensi ruang, waktu, keadaan, adat semua masuk di sana. Tapi tetap kan makosid awalnya itu adalah kan supaya sesuai dengan hadis Nabi itu, idza mata ibnu adam in qata'amul illa min thalatin shadaqatin jari. Jadi sedekah tetap kepada wakif itu mengalir, bentuknya macam-macam, itu adalah apa simbol saja, tapi substansinya seperti itu. Mungkin satu kata kunci Pak Dokter terkait dengan tadi perubahan harta wakaf menuju substansi wakaf, nilai manfaat dari harta wakaf ke nilai manfaat wakaf. Mungkin satu kata kunci mungkin Prof. Satu kalimat statement yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat. Jadi hukum Islam itu prinsipnya hanya dua. Satu, jalbul masalih wa daf'ul mafasid, atau darul mafasid dan jalbul masalih. Tapi intinya adalah semua hukum Islam itu bermuara pada lima solihil ibad, untuk kebermanfaatan bagi manusia, bagi hamba. Nah itu aja. Kalau manfaatnya tidak ada, ya harus diganti. Saya kira itu. Oke, terima kasih bincang-bincang singkat kita dengan Pak Dr. Muhammad Harfin Zudi MA. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan konsep-konsep wakaf yang dikaitkan dengan ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi yang ada di Lombok Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.